Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mufti Muhani, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar mengajar. Administrasi pendidikan harus ditulis dan ditata secara rapi dan lengkap karena akan berpengaruh terhadap keberjalanan semua elemen sebuah lembaga pendidikan, seperti akreditasi yang sangat bergantung pada ketelitian dan kelengkapan sebuah administrasi pendidikan itu sendiri. Sedangkan pengertian administrasi secara global yaitu suatu proses kegiatan penyelenggara yang dilakukan oleh seseorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan akhir yang telah ditetapkan. Jadi, di dalam sebuah administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasi secara efektif, dan semua materi yang diperlukan yang telah dimanfaatkan secara efisien. Administrasi pendidikan merupakan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha atau urusan-urusan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur pendidikan yang ada di PPT. Yang dimaksud yaitu semua unsur-unsur tersebut harus diatur dan dikelola sedemikian rupa sehingga mengarah kepada ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam unsur-unsur tersebut, oleh karena itu, administrasi pendidikan seyogianya harus diketahui bukan hanya oleh satu pemimpin saja, yaitu seperti kepala sekolah, melainkan harus diketahui dan dijalankan oleh seluruh para guru dan pegawai-pegawai sekolah, sehingga dengan fungsi jabatan masing-masing tanpa adanya pengertian bersama, sukar diharapkan adanya kerjasama untuk menuju satu tujuan yang telah digariskan. Sedangkan untuk tujuan administrasi pendidikan di Indonesia yaitu dilaksanakan di sekolah juga bersumber dari tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, atau memiliki kepribadian yang mempertebal semangat kebangsaan agar menjadi manusia pembangun, memiliki kecerdasan serta keterampilan. Selanjutnya yaitu dalam administrasi pendidikan memiliki ruang lingkup administrasi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu administrasi tata laksana sekolah. Hal ini meliputi pertama, organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otorasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, masalah perlengkapan dan pembekalan, dan yang terakhir yaitu tentang keuangan dan pembukuan. Ruang lingkup yang kedua yaitu administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Hal ini meliputi pertama, pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, dan yang terakhir yaitu upgrading guru-guru. Sedangkan ruang lingkup yang ketiga meliputi administrasi peserta didik, yaitu seperti organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Ruang lingkup yang keempat yaitu ada supervisi pengajaran. Hal ini meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugas masing-masing dengan secara maksimal.
Yang selanjutnya yaitu usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam pengajaran dan belajar yang lebih baik. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Ruang lingkup yang kelima yaitu pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Hal ini meliputi merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajaran, menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode pelaksanaannya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak, tanpa adanya perubahan dan penyimpangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup yang keenam, pendirian dan perencanaan penggunaan sekolah. Hal ini meliputi cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan. Yang kedua, mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah. Yang ketiga, menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, gedung, asrama, lapangan, olahraga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lain secara efektif dan produktif, serta pemeliharaannya secara kontinu. Yang terakhir yaitu alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan instansi-instansi lain, dan hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak. Nah, setelah kita tadi membahas tentang ruang lingkup, yaitu administrasi memiliki 3 ruang lingkup inti, yaitu yang pertama administrasi material. Administrasi material yaitu kegiatan administrasi yang mencangkup bidang-bidang materi atau benda-benda seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, administrasi personel. Mencakup di dalamnya yaitu administrasi personel guru, pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik. Ruang lingkup yang ketiga, administrasi kurikulum, yang mencakup di dalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum seperti pembagian tugas mengajar, dan penyusunan silabus. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi administrasi. Administrasi pendidikan mempunyai beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, pergerakan, pengawasan, dan yang terakhir yaitu penilaian. Kesimpulan dari video atau materi yang saya sampaikan pada kali ini yaitu administrasi pendidikan merupakan hal-hal yang mempelajari berbagai macam cara dalam pengaturan dan penyelenggaraan yang efektif dan efisien, sehingga dapat tercapai tujuan yang maksimal dan menjadi segenap tata usaha atau kegiatan dalam mengarahkan, melayani, membantu, maupun mengatur segenap kegiatan. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi administrasi pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.